teman-teman, saya Sofyan. Pada kesempatan ini ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak Ibu semua tentang korelasi Pearson. Korelasi itu menggambarkan hubungan antara dua variabel. Menurut Julia Palan, correlation analysis is used to describe the strength and direction of the linear relationship between two variables. Jadi korelasi itu menggambarkan strength, kekuatan, and direction, dan arah dari hubungan linier di antara dua variabel. Ya, jadi ada tiga kata penting. Pertama adalah hubungan linier di antara dua variabel. Yang kedua menggambarkan strength atau kekuatan atau keeratan hubungan. Kemudian yang ketiga adalah direction atau arah hubungannya, apakah positif atau negatif. Koefisien korelasi menggambarkan derajat keeratan atau strength hubungan di antara dua variabel. Nilainya, koefisien korelasi terletak antara -1 sampai dengan 1. Bila positif, menunjukkan ada hubungan positif atau korelasi positif, sedangkan negatif bila ada hubungan negatif antara dua variabel. Menurut Julia Palan, dan juga pendapat yang banyak berbeda, interpretasi kualitatif dari koefisien regresi ada hubungan rendah, sedang, dan tinggi. Tiga kata kunci dalam analisis korelasi pertama adalah mengukur derajat hubungan ya di antara dua variabel. Kemudian yang kedua adalah direction, arah hubungannya, apakah sifat hubungan antara kedua variabel itu positif atau negatif. Yang ketiga, apakah memang hubungan tersebut bermakna secara statistik ya atau signifikan. Korelasi Pearson yang harus kita perhatikan ya, yang pertama adalah skala pengukuran datanya adalah interval atau rasio. Yang kedua adalah berdistribusi normal. Yang ketiga adalah pemeriksaan linearitas hubungan kedua variabel. Yang ketiga, kita memeriksa apakah adanya data outlier. Ini adalah formula matematik untuk korelasi Pearson. Kita perhatikan pencarian hubungan dua buah variabel ya, X dengan Y seperti ini. Di sebelah kiri adalah korelasinya sangat tinggi, 0,94. Di bagian bawah ada arah hubungan negatif seperti ini. Dengan meningkatnya skor X ya pada sumbu X, maka sumbu Y akan menurun. Sedangkan pada sumbu arah hubungan positif di sebelah kiri dengan meningkatnya skor X maka skor Y akan meningkat ya. Sedangkan yang sebelah kanan koefisien korelasinya rendah 0,006 mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan ya atau hubungan positif yang sangat rendah sekali di antara variabel X dengan variabel Y. Ini adalah scatter plot untuk menunjukkan apakah ada hubungan linier di antara kedua variabel. Sebagaimana contoh bahasa dan matematika siswa, nilai bahasa dan matematika siswa pada scatter plot sebelah kiri menunjukkan ada hubungan linier yang mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya nilai bahasa siswa juga linier meningkat nilai matematika siswa. Di tengah-tengah scatter plot nilai bahasa dan nilai matematika tetapi polanya non-linear ya, berbentuk pola kuadratik seperti itu. Ada indikasi bahwa meningkatnya nilai bahasa juga meningkatkan nilai matematika, tetapi polanya adalah kuadratik ya, atau non-linear. Yang ketiga perlu kita perhatikan di dalam korelasi ya, bahwa diduga meningkatnya nilai bahasa juga meningkatkan nilai matematika ya. Ada kecenderungan nilai bahasa juga meningkatkan nilai matematika atau sebaliknya. Akan tetapi di sini ada heterogenitas ya. Heterogenitas dalam artian bahwa koefisien korelasi terlihat tinggi, tetapi ada dua kelompok ya, terlihat ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompok laki-laki cenderung nilai bahasanya di bawah nilai matematika seperti ini. Hal-hal yang seperti ini perlu kita perhatikan di dalam analisis korelasi Pearson. Kemudian kita perlu juga memeriksa outlier seperti kehadiran responden B ya, nilai bahasa dengan nilai matematika. Ada kecenderungan nilai bahasa nilai matematika meningkat kecuali responden B. Nah, responden B ini diduga ya, dugaan kita adalah data outlier. Oleh karena itu perlu kita uji. Hipotesis di dalam pengujian korelasi Pearson, H0-nya adalah tidak ada korelasi, sedangkan H1-nya adalah ada korelasi. Kemudian pengujian adalah T statistik atau T hitung. Kemudian bila T hitung atau yang lebih mudahnya di SPSS itu adalah V-value ya kurang dari 0,05 mengindikasikan ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Ini adalah contoh nilai bahasa dan nilai matematika siswa. Kita ingin melihat apakah ada hubungan di antara keduanya. Pertama, dulu uji normalitas ya. Kita pastikan dulu uji normalitasnya ya, explore. Kemudian
kita masukkan ke kanan, kemudian kita plot, periksa dulu normalitasnya, ya. Oke, kemudian setelah itu kita lihat hasil uji normalitas untuk memastikan bahwa asumsi normalitas data terpenuhi. Asumsi normalitas data tidak terpenuhi, maka direkomendasikan untuk melakukan uji alternatif, yaitu dengan korelasi Spearman-Rose ini. Karena jumlah sampel data kecil di bawah 50, maka kita menggunakan uji Shapiro-Wilks. Sekali lagi, Shapiro-Wilks direkomendasikan untuk sampel size di bawah 50. Nilai bahasa berdistribusi normal, nilai matematika juga berdistribusi normal. Maka kita bisa mengkorelasikan antara kedua. Kedua, lakukan adalah melakukan scatter plot, ya. Kita ingin memeriksa apakah hubungan keduanya bersifat linier. Kita bisa scatter plot di sini, ya. Nilai bahasa di sumbu X, nilai matematika di sumbu Y atau sebaliknya. Ya, kita langsung. Oke. Di bagian bawah. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa ada hubungan linier antara nilai bahasa dengan nilai matematika dari diagram scatter plot ini. Ya, berarti asumsi linearitas terpenuhi, normalitas juga terpenuhi, tidak ada data outlier dari scatter plot ini sudah terpenuhi, dan selanjutnya kita bisa melakukan korelasi Pearson. Di sini letaknya correlate bivariate, bahasa dan matematika. Apakah one tail atau two tail? Bisa dilihat di sini, kita asumsikan ya, hipotesis kita two tail, ada hubungan positif, ada hubungan korelasi antara nilai bahasa dengan nilai matematika ya, two tail. Kemudian kita klik OK aja. Nah, ini dia korelasinya adalah 0,926, sedangkan signifikansinya adalah 0,00. Hal ini berarti bahwa ada hubungan positif antara nilai bahasa dengan nilai matematika sebesar 0,926 dan signifikan pada alfa 5%. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya tentang korelasi Pearson ini. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu semua. Salam.